Assalamualaikum semuanya. Mary Wijan Strawberry. Siapa di sini yang suka banget sama Mary Wijan tapi harganya kurang bersahabat di kantong? Padahal kalau buat sendiri harganya atau modalnya tuh murah meriah dan simple banget loh teman-teman. Tapi kalau udah dijual di toko oleh-oleh, ini tuh Masya Allah banget ya harganya ya. Yang penasaran langsung aja ditonton sampai habis. Langsung aja di langkah pertama, di sini aku udah siapin roti Mary. Aku pakai merek yang gak terlalu terkenal gitu dan aku pilih yang paling murah gitu loh teman-teman, biar harganya tuh dapet gitu loh teman-teman. Menurut aku rasa Mary tuh sama aja, kalau kita pakai yang premium pun Mary-nya juga nggak terlalu berasa, nanti ketutup sama kayak gula dan wijennya. Di sini untuk Mary-nya seperti judul ya, aku buat Mary Strawberry, jadi aku kasih selai tengahnya gitu teman-teman. Ini aku pakai selai strawberry buat biasanya tuh ya buat isi-isian kue gitu loh teman-teman. Caranya seperti ini aja. Tuh, kita taruh di tengahnya, kita tutup, kita tekan. Kalau dia udah nempel, lanjut kita ke roti selanjutnya. Kita langsung aja ambil 2 roti Mary, kita isi selai melingkar seperti ini, secukupnya aja selainya, jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti bleber. Setelah itu kita langsung aja tutup dan kita rapatkan. Dan lanjut ya teman-teman ya, setelah rotinya selesai kita lanjut aja buat sangrai si Mary Wijennya. Untuk rotinya tadi aku cuman pakai 2 baris ya teman-teman ya. 1 barisnya nanti aku mau buat resep yang lainnya, jadi tungguin aja, stay tune terus di video aku. Di sini untuk wijennya sebenarnya nyangrai 200 gram aja udah cukup, jadi nggak harus 250 gram ya. Jadi pakainya 200 gram wijen, kita sangrai sampai dia tuh agak kecoklatan. Setelah itu kita langsung aja angkat. Untuk nyangrainya ini aku pakai api kecil sambil terus diaduk biar matangnya merata ya teman-teman ya. Ini menurut aku selain bisa dijadiin oleh-oleh, ini tuh juga bisa banget dijadiin kue lebaran. Jadi buat teman-teman yang udah nyari referensi nanti lebaran mau jualan apa, jualan Mary ini aja teman-teman. Bahannya bener-bener mudah dan murah banget. Wijennya udah, kita lanjut buat karamelnya ya teman-teman ya. Di teflon yang sama langsung aja aku masukin 250 gram gula pasir. Kalau teman-teman mau pakai 200 gram juga boleh, soalnya 250 gram itu air gulanya masih sisa gitu loh teman-teman. Ini kita tunggu sampai si gulanya leleh. Kalau teman-teman sabar, kalau bisa pakai api yang super kecil biar warna karamelnya tuh cantik. Karena aku tuh orang yang nggak sabaran, ini tuh aku pakai api gede dan aku lupa teman-teman kalau lagi masak gula, alhasil warnanya agak sedikit gosong. Tapi menurut aku karamel emang warnanya kecoklatan. Tapi kalau teman-teman pengen yang kecoklatannya cantik, jangan ditinggal-tinggal ya pas masak gula ya. Ini setelah dia udah mulai leleh kayak gini, kita langsung aja aduk teman-teman. Soalnya kalau nunggu dianya full leleh tanpa diaduk kayaknya lama, jadi kita aduk aja seperti ini. Sebenarnya kalau pakai api yang kecil dia warnanya nggak sehitam ini sih, tapi ya nggak apa-apa lah ya karena udah terlanjur, jadi kita masak aja. Soalnya aku rasa-rasain dia nggak pahit gitu loh teman-teman. Mungkin kalau pahit aku bakalan buang, karena dia nggak pahit jadi ini tetap aku olah ya. Ini diaduk terus aja boleh sampai dia tuh bener-bener leleh. Kalau teman-teman tadi dari awal masaknya pakai api yang super kecil, itu tuh nggak perlu diaduk, nanti dia bakalan leleh terus warnanya cantik gitu loh teman-teman. Dipastiin lagi udah nggak ada gula yang bergerindil. Pokoknya kita aduk terus aja buat mastiin dia nggak bergerindil ya. Sebelum dianya meleleh, jangan lupa disiapin 50 ml air teman-teman. Jadi jangan kita udah masak ini kita lupa nyiapin air. Jadi sebelum gulanya tuh full meleleh, jangan lupa siapin kurang lebih 40-50 ml air atau kurang lebih 5 sendok makan.
Jadi kalau gulanya ini tuh udah bener-bener full leleh, kita langsung aja masukin air ya teman-teman ya. Tapi sebelum dimasukin air, dipastiin lagi udah nggak ada yang beku gitu loh gulanya. Ini kalian bisa lihat sendiri, di spatula aja aku kerok seperti ini dan aku aduk-aduk. Pokoknya mastiin semua gulanya larut. Kalau gulanya udah larut, langsung aja di sini aku siapin air. Ini air mentah gitu, langsung aja kita masukin ke dalam air gulanya ini. Pelan-pelan aja teman-teman, soalnya karena ini panas pasti bakalan meletup-letup gitu. Jadi kita langsung aja masukin seperti ini dan kita langsung aja aduk cepet. Kalau menurut teman-teman airnya udah menyatu atau udah jadi satu sama gulanya, kita langsung aja tambahin margarin ya teman-teman ya. Untuk margarinnya kurang lebih 3 sendok makan gitu atau 50 gram, terserah kalian. Kalian pakai takaran sendok atau ditimbang juga menurut aku sama aja. Jadi kalau udah tercampur rata seperti ini, kalian bisa lihat sendiri ya, ini tuh berbusanya udah kecil-kecil, itu tandanya udah merata. Kita langsung aja masukin margarinnya seperti ini aja. Kalau margarinnya udah masuk, kita langsung aja aduk cepet. Untuk rincian modal aku bakalan tulisin di deskripsi buat teman-teman yang penasaran sama resepnya dan modal berapa yang aku pakai ini. Kalian bisa langsung aja cek rekomendasinya di deskripsi ya. Aku bakalan tulisin lengkap di situ. Jadi langsung aja cek sekarang juga. Ini margarinnya setelah aku aduk-aduk, dianya udah merata. Kalau udah seperti ini, kita langsung aja kecilin api yang benar-benar super kecil, kayak dia mau mati gitu loh teman-teman. Jadi kompornya benar-benar super kecil. Kalau udah dikecilin apinya, kita langsung aja ambil roti meri yang udah kita kasih selai tadi, kita langsung aja celupin seperti ini ya teman-teman ya. Dipastiin lagi semuanya terlumuri dengan karamel. Jadi dipastiin lagi semuanya udah terlumurin karamel kayak gini. Kalau udah, kita langsung aja angkat dan kita langsung aja masukkan ke dalam wijen yang udah kita sangrai tadi. Dipastiin lagi naruh wijennya tuh di baskom. Jadi setelah dia masuk ke baskom, tinggal digoyang-goyang aja gitu, dia nanti bakalan terlumuri teman-teman. Jadi kalau udah terlumuri dengan wijen, dia tuh udah nggak panas lagi. Jadi kalau teman-teman pengen buat ini terus takut panas, bisa pakai cara aku ini ya. Jadi kita lumurin pakai karamel dulu, kita tiriskan sebentar dan kita masukin ke dalam wijen. Dipastiin lagi tempat wijennya yang gede, jadi cukup digoyang-goyangkan kayak gini biar kita nggak nyentuh langsung gula karamelnya tadi ya teman-teman ya. Dan setelah selesai, ini dia hasilnya seperti yang aku sampaikan tadi. Satu bungkus meri wijen tadi tuh nggak aku pakai semuanya ya, jadi ada 3 baris, yang aku pakai tuh cuma 2 baris. Jadi untuk satu resep tuh jadinya sebanyak ini teman-teman, kalian bisa hitung sendiri. Kalau dijual per 5 piece harganya itu 21.000. Ini tanpa berlama-lama langsung aja kita cobain aja ya. Masya Allah, ini kalau udah beberapa hari gitu ya, selai di dalamnya tuh mulur gitu loh teman-teman, bener-bener enak banget. Kalau kalian nggak percaya, kalian bisa langsung aja dicobain. Ini tuh bener-bener kayak baru banget sih aku nyobain ini. Aku nyesel banget baru tahu ini teman-teman. Kemarin aku lihat ini tuh di mall dan aku penasaran banget gimana rasanya, dan akhirnya aku recook sendiri. Masya Allah, rasanya bener-bener enak. Padahal aku nggak pakai bahan-bahan yang berkualitas. Walaupun pakai bahan yang termurah di mall, ini rasanya bener-bener enak. Yang penasaran langsung aja dicobain di rumah. Thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis.